Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Arita Marini ME, dan juga rekan-rekan sekelompok saya yang saya banggakan. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen pendidikan di SD berbasis teknologi informasi. Slide selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kami memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Relia Fauzia Salsabila dan rekan-rekan saya yaitu Saya Ashila Oktaviana Putri. Saya Maulida Rizka. Saya Medina Larasati. Saya Salina Milawati. Boleh slide selanjutnya. Oke, baik. Untuk slide pertama ini akan dijelaskan kepada rekan saya, Rizka. Kepada Rizka, saya persilakan. Baik, terima kasih Relia. Sebelum itu kita masuk ke pengertian manajemen pendidikan yang berbasis teknologi informasi di SD. Jadi, sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM ini adalah bagian dari ilmu manajemen yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Tujuan SIM ini adalah agar pelaksana pendidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, serta memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Biasanya itu salah satu tugas yang terpenting kepala sekolah ialah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan. Jadi sistem informasi manajemen menjadi dasar biasanya bagi pengambilan keputusan kepala sekolah, baik sebagai bahan dalam tahap pengambilan keputusan tertentu maupun sebagai informasi awal untuk pengambilan keputusan untuk tahap berikutnya. Selanjutnya boleh dilanjut. Nah, selanjutnya di sini masih pengertian manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi di SD. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK itu merupakan implementasi dari konsep Sistem Informasi Manajemen atau SIM dalam lembaga pendidikan. Pengembangan atau perencanaan SIM pendidikan ini berawal dari permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Menurut Dijahrir dan Pratitya tahun 2014, penerapan teknologi informasi ini melalui sistem informasi itu tidak hanya meningkatkan kualitas dan kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen, tetapi juga menciptakan sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi informasi dan operasional jika teknologi yang digunakan tepat. Boleh dilanjut? Di sini ada tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi di SD. Yang pertama dari tujuannya ini ada menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, efisien, dan adaptif, sehingga dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang dimumpuni dan kompetitif di tingkat nasional maupun inter. Yang kedua, ada memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan si siswa menjadi individu yang berkarakter dan cerdas secara intelektual, serta pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang terkait. Kalau yang untuk manfaatnya ini, yang pertama itu ada meningkatkan aksesibilitas sumber daya pendidikan, lalu ada meningkatkan efisiensi, komunikasi dan kolaborasi, dan yang ketiga ada meningkatkan manajemen dan pemantauan proses pembelajaran, dan yang keempat ada meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan, kelima lalu ada mendukung pengembangan metode pembelajaran inovatif, dan yang terakhir ada menyusun kurikulum yang lebih
komprehensif, dan responsif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Rizka. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen utama manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi. Manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem ini memiliki beberapa komponen utama yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang masing-masing komponen. Yang pertama ada sistem informasi manajemen sekolah. Sistem informasi manajemen sekolah adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data dan informasi sekolah secara terpusat dan terstruktur. Sistem ini mencakup berbagai jenis seperti data siswa, data guru, data keuangan, data inventaris, data jadwal pelajaran. Sistem informasi manajemen sekolah dapat membantu sekolah dalam berbagai hal seperti meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, mempermudah pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua adalah Learning Management System atau LMS. LMS adalah sebuah platform online yang digunakan untuk mengelola proses belajar mengajar. Sistem ini memungkinkan guru untuk membuat dan menyampaikan materi pembelajaran, memberikan tugas, mengawasi belajar, dan berkomunikasi dengan siswa. LMS dapat membantu guru dalam berbagai hal seperti meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, serta memudahkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini dapat berupa video pembelajaran, simulasi, edukasi, serta e-book. Media pembelajaran berbasis TIK ini dapat membantu siswa dalam berbagai hal seperti meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan pemahaman materi pembelajaran, meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar, serta memperkaya pengalaman belajar. Yang keempat adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi. Infrastruktur TIK ini meliputi jaringan komputer, akses internet, perangkat keras, serta perangkat lunak. Yang kelima adalah sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang TIK. Sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang TIK ini sangat penting untuk keberhasilan implementasi manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi. Tenaga pendidik dan staf sekolah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pendidikan. Slide selanjutnya. Berikut adalah strategi penerapan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan sekolah dasar. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Sebelum menerapkan manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi, sangat penting untuk melakukan perencanaan yang matang yang mencakup analisis kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan rencana, penetapan anggaran. Yang kedua, solusi dan pelatihan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud ini meliputi tenaga pendidik, siswa, orang tua, serta pengurus kelas. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur TIK yang memadai, seperti jaringan komputer, akses internet, perangkat keras, serta perangkat lunak. Yang keempat adalah pemilihan teknologi informasi yang tepat. Teknologi informasi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan sekolah, harus yang mudah digunakan, harus yang terjangkau, dan terjamin kualitasnya. Yang kelima, evaluasi dan monitoring pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dan monitoring ini dapat dilakukan melalui penelitian data, analisis data, penyusunan laporan, serta tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada tantangan dalam penerapan manajemen pendidikan berbasis teknologi. Di sini yang pertama ada keterbatasan akses dan infrastruktur. Akses internet mungkin terbatas di area tertentu yang dapat menghambat penggunaan teknologi informasi. Nah, selain itu, infrastruktur yang tidak memadai seperti listrik yang tidak stabil atau peralatan kegiatan dapat menjadi masalah. Nah, solusinya pemerintah menjadi masalah. Sebelumnya ada kurangnya keterampilan dan pelatihan dalam penggunaan dan penggunaan juga dari selanjutnya ada pengambilan data merupakan penting dalam penggunaan teknologi informasi. Kerahasiaan data siswa dan kebutuhan dapat menjadi kesalahan. Selanjutnya ada manajemen dan investasi yang kompleks. Analisis, pengetahuan, dan komunikasi. Investasi dapat menjadi menentukan selanjutnya ini ada solusi dalam penerapan manajemen. Solusinya itu yang pertama menyediakan infrastruktur berbasis teknologi informasi. Kedua, memberi pelatihan berkelanjutan kecakapan berteknologi bagi guru. Selanjutnya, dukungan finansial pemerintah dan kemitraan perusahaan teknologi. Dukungan finansial pemerintah yang penting untuk mengatasi solusi dari penelitian teknologi informasi. Selanjutnya ada peningkatan keamanan data. Terakhir, pendekatan berbakat dalam implementasi teknologi. Selanjutnya ada dampak penerapan manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi dapat menaikkan evaluasi dan pelaporan secara digital, mengurangi perjalanan manual yang interaktif, menggunakan sistem informasi berbagai aspek administrasi, pendidikan, dan organisasi. Memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan real-time. Ini membantu pembuat keputusan yang lebih baik dan mendukung perencanaan strategi yang lebih efektif. Penggunaan teknologi informasi dalam membuka peluang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Teknologi informasi memungkinkan penggunaan belajar dan simulasi, augmented reality, metode pembelajaran ini tidak hanya menghasilkan proses pembelajaran lebih menarik, tetapi pula dapat menaikkan pemahaman konsep serta keterlibatan peserta didik. Pendidik bisa mengintegrasikan pada pembelajaran tersebut dan metode teknologi yang lebih efektif memfasilitasi pembelajaran dan selanjutnya akan dijelaskan Baik, selanjutnya ada mengenai contoh penerapan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan sekolah dasar.
Dalam manajemen sekolah dasar secara umum, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam mendukung berbagai aspek pendidikan. Beberapa bentuk-bentuk teknologi yang umum digunakan dalam manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran berbasis komputer. Dalam konteks manajemen sekolah dasar, pembelajaran berbasis komputer dapat membantu guru untuk menyusun materi pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan menggunakan beberapa perangkat lunak seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan aplikasi edukasi. Melalui hal tersebut, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih visual dan praktis serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap suatu materi pelajaran. Selain itu, guru juga dapat memantau perkembangan belajar siswa melalui platform digital. Kemudian yang kedua ada e-learning. E-learning memungkinkan sekolah untuk menyediakan akses pembelajaran online bagi siswa, baik dalam bentuk video pembelajaran, modul interaktif, atau ujian daring. Nah, melalui e-learning, siswa dapat belajar di luar jam sekolah. Hal ini memungkinkan terjadinya pembelajaran mandiri dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Guru dapat memberikan materi pelajaran, tugas, dan ujian secara digital, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, dan kolaborasi antara siswa dengan guru. Kemudian yang ketiga ada aplikasi database. Penggunaan aplikasi database dapat membantu sekolah untuk mengelola data-data keperluan pendidikan seperti data siswa, jadwal pelajaran, informasi keuangan, dan informasi administratif. Secara lebih terstruktur lagi, dengan sistem database yang terintegrasi, sekolah dapat mengakses informasi dengan cepat dan akurat, serta memudahkan proses pengambilan keputusan dan pelaporan jika diperlukan. Yang keempat ada e-rapor. E-rapor digunakan untuk mencatat dan melaporkan hasil belajar siswa secara digital. Guru dapat memasukkan nilai, absensi, dan catatan akademik siswa ke dalam sistem e-rapor. Hal ini memudahkan pemantauan perkembangan belajar siswa. Orang tua juga dapat mengakses e-rapor untuk melihat prestasi akademik anak mereka secara real time. Kemudian yang kelima, ada fingerprint. Teknologi sidik jari atau fingerprint digunakan untuk mengidentifikasi siswa, guru, atau staf sekolah dalam berbagai kegiatan administratif seperti absensi, peminjaman buku di perpustakaan, atau akses ke ruang tertentu. Penggunaan fingerprint dapat membantu untuk meningkatkan keamanan sekolah dan efisiensi dalam manajemen administrasi harian yang berlangsung di suatu satuan pendidikan. Baik, selanjutnya ada PPDB online. Penerimaan siswa baru dilakukan secara online melalui platform PPDB online. Sistem ini memudahkan proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi secara transparan. Orang tua dan calon siswa dapat mengakses informasi pendaftaran, persyaratan, dan jadwal seleksi tanpa harus datang ke sekolah. Yang ketujuh, sistem keuangan sekolah. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan sekolah membantu dalam pencatatan pembayaran siswa, penggajian staf, dan laporan keuangan sekolah. Dengan sistem keuangan yang terkomputerisasi, sekolah dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih akurat dan efisien, meminimalkan kesalahan, dan memudahkan pelaporan keuangan. Yang terakhir ada webinar. Webinar digunakan untuk menyelenggarakan sesi pembelajaran atau pertemuan secara daring. Guru dapat memberikan presentasi, ceramah, atau diskusi dengan siswa, orang tua, ataupun staf sekolah melalui webinar. Hal ini memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara semua pihak terkait tanpa harus bertemu secara fisik, serta dapat memperluas ruang belajar di luar kelas. Selanjutnya mengenai tren teknologi informasi dalam manajemen pendidikan sekolah dasar. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI. AI dapat digunakan dalam manajemen pendidikan sekolah dasar untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
Contohnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data performa siswa dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan demikian, pendidik dapat memberikan perhatian lebih pada setiap siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Penggunaan AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam memberikan pembelajaran yang personal dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan siswa. Yang kedua ada augmented reality atau virtual reality atau AR atau VR. AR atau VR ini dapat digunakan dalam manajemen pendidikan sekolah dasar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya, penggunaan simulasi VR dalam pembelajaran sains dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dengan cara yang lebih visual dan praktis. Dengan memanfaatkan AR atau VR ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan memikat bagi siswa. Hal ini dapat meningkatkan minat belajar siswa dan membantu mereka dalam memahami konsep pelajaran dengan cara yang lebih konkret. Kemudian yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. IoT dapat digunakan dalam manajemen pendidikan sekolah dasar untuk memantau kehadiran siswa, mengelola keamanan sekolah, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh penggunaan IoT ini dalam pengelolaan inventaris sekolah dapat membantu mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan peralatan. Dengan penerapan IoT, sekolah dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan lingkungan belajar. Selain itu, IoT juga dapat mendukung pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan terhubung bagi siswa dan pendidik. Kemudian yang terakhir ada Big Data. Big Data dapat digunakan dalam manajemen pendidikan sekolah dasar untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data performa siswa, kehadiran, dan kemajuan belajar siswa. Dengan analisis data yang tepat, sekolah dapat mengidentifikasi pola dan tren belajar siswa, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan big data ini, sekolah dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan data empiris yang ada. Analisis data yang mendalam dapat membantu sekolah dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan, dan mengukur dampak dari program-program pendidikan yang diimplementasikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian ada kebijakan pemerintah dalam mendukung manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi di SD. Nah, dalam menjalankan manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi di SD, ada beberapa upaya pemerintah atau kebijakan yang mendukung manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi di SD itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu ada penyediaan infrastruktur TIK di berbagai sekolah. Pemerintah telah berupaya meningkatkan infrastruktur teknologi informasi di sekolah-sekolah dasar melalui program-program yang mengarahkan pada pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Contohnya misalkan ada penyediaan komputer gratis untuk peserta didik, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif dalam proses pendidikan. Kemudian, yang kedua ada pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa. Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai program pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi informasi secara efektif dan efisien dalam proses pendidikan. Kemudian, yang ketiga ada peluncuran aplikasi rumah belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini mengakibatkan atau mengadakan aplikasi rumah belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi ini diadakan agar peserta didik, khususnya pada jenjang sekolah dasar, bisa melakukan pembelajaran
dengan baik dengan melibatkan penggunaan manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015. Peraturan ini berisi tentang pengaturan data pokok pendidikan atau yang biasa kita kenal Dapodik. Sistem ini mengintegrasikan data pendidikan nasional secara digital untuk mendukung manajemen dan kebijakan pendidikan. Nah, selain itu juga ada regulasi tentang penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Dalam regulasi ini, pemerintah telah mengembangkan aturan-aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan penggunaan teknologi informasi berjalan efektif dan efisien dalam proses pendidikan. Regulasi ini juga diadakan untuk menghindari potensi negatif yang dapat timbul dari penggunaan teknologi informasi yang tidak tepat. Boleh slide selanjutnya? Oke, baik. Setelah pemaparan mengenai manajemen pendidikan di SD berbasis teknologi informasi oleh kelompok kami, berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami pada pagi hari ini. Manajemen pendidikan di SD berbasis teknologi informasi menyoroti pentingnya peran IT dalam meningkatkan proses pembelajaran, efisiensi manajemen sekolah, kualitas guru, komunikasi, akses pendidikan, serta tantangan implementasi dan solusi yang diperlukan. Integrasi teknologi informasi di SD juga dapat memperbaiki kualitas pendidikan, efisiensi administrasi, dan aksesibilitas, tetapi juga dihadapkan pada tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai, biaya yang tinggi, dan resistensi terhadap perubahan. Rekomendasi juga diberikan termasuk dalam peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan untuk guru, dan pengembangan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi informasi di sekolah. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga dibutuhkan karena dianggap penting dalam menentukan keberhasilan implementasi ini. Nah, dengan diterapkannya strategi yang tepat dan dukungan yang memadai dari berbagai pihak, integrasi teknologi informasi di SD dapat memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan. Slide selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 5 paparkan mengenai manajemen pendidikan di SD berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.